Ada satu bapak-bapak itu nanya ke Mbak Silvi, aman Mbak di rumah situ kamarnya. Ketika dia mau ke arah kamar, dia tuh ngeliat semacam putih, shoot. Oh, kayak siluet. Yes, tapi dengan kondisi gelap ke arah kamar kosong. Sehat, Cek? Alhamdulillah lumayan. Udah membaik badanmu? 70%. Buat warga-warga, jaga kesehatan. Akhirnya kita alhamdulillah bisa konten lagi di Merinding. Ih, serem. Karena udah ada beberapa email juga masuk terus, Cek. Jadi kita belum bisa konten Merinding, mohon maaf. Sekarang kewajiban kita untuk menceritakan cerita kiriman dari warga-warga Jeb Entertainment. Warga-wargi. Kapan nih ada bintang tamu yang bakal menceritakan kisahnya sendiri, pengalamannya? Itu warga-warga Jeb Entertainment yang punya pengalaman kisah horor yang merinding, yang sudah pernah dialami, mau cerita langsung, bisa langsung aja ke sini. Kita akan dengarkan gimana sih reaction langsung. Ya, ceritanya seperti apa sih? Kan tidak semua yang dialami oleh orang-orang itu sama yang pernah kita alami atau cerita yang sudah masuk ke kita aja. Mungkin ada horor-horor unik. Nah, itu contoh yang Sandi kemarin tuh unik itu. Yang bisa dilihat yang Gathering. Tayangan sebelumnya Gathering itu horor yang unik menurut saya. Bisa merubah wajah. Iya, merubah wajah. Itu hantu apa ya? Itu baru denger tuh cerita kayak gitu, Cek. Nah, ini ada cerita kiriman dari Mbak Silvi. Halo Mbak Silvi. Akhirnya saya mohon maaf baru bisa menceritakan sekarang. Mudah-mudahan Mbak Silvi bisa menonton. Ini Mbak Silvi ini, J, aslinya Jakarta. Gini ya. Jadi gini, J, ceritanya, J. Mbak Silvi ini kerja di Jakarta, orang Jakarta dia. Dia itu dipindah kerja. Mutasi. Karena tempat dia bekerja itu membuka cabang. Oh, buka cabang baru. Cabang baru di daerah Jawa Tengah. Nah, Mbak Silvi tidak menjelaskan tuh Jawa Tengahnya di mana, tidak menjelaskan. Kemungkinan kalau kayak pabrik, kantor daerah Semarang kebanyakan. Mungkin bisa jadi karena ibu kota kan. Iya. Nah, Mbak Silvi ini dipindahlah kerja di Jawa Tengah itu. Setelah dia mengurus semuanya, dia mencari itu dari Jakarta, mencari kontrakan yang dekat dengan kantornya. Tujuannya supaya tidak jauh. Nah, karena Mbak Silvi ini mungkin berprestasi ya beliau, akhirnya dipercaya untuk memegang kantor yang ada di Jawa Tengah. Cabang. Yes, cabang Jawa Tengah. Singkat cerita, Mbak Silvi udah sampai di Jawa Tengah, dia melihat kontrakannya. Nah, kontrakannya itu dia ketemu sama penjaga rumahnya, itu bapak-bapak usia sekitar 50-60 tahun. Belum sepuh berarti ya? Ya. Setelah itu, Mbak Silvi sudah menempati kontrakan baru, laporlah ke RT, ke RW. Warga baru, perkenalan baru seperti biasanya lah kalau kita kontrak rumah baru seperti itulah, pendatang. Ya. Beberapa hari di situ tidak ada kejadian apapun sampai Mbak Silvi itu merasakan 2 minggu. Di situ ada kejadian yang aneh menurut Mbak Silvi. Jadi setelah pulang kantor, Mbak Silvi itu biasalah cewek kan bersih-bersih dulu loh biasanya. Setelah makan malam, Mbak Silvi istirahat. Aku jelasin dulu, di rumah itu ada 3 kamar. 3 kamar. Kamar utama, ada kamar kosong, itu dibikin gudang sama Mbak Silvi. Dan ada 1 kamar lagi tuh, yang itu nggak tahu lah
Tidak dijelaskan sama Mbak Silvi itu buat apa. Tapi lebih kecil yang pasti daripada kamar utama dan kamar yang satunya itu. Nah, Mbak Silvi itu jam 10 udah mau tidur, lampu dimatikan, Mbak Silvi main HP dengan suasana kamar yang gelap, hanya ada cahaya HP aja tuh. Berarti dimatikan lampunya? Ya, lampu dimatiin. Mbak Silvi kayak ada dengar suara-suara di ruang tengah itu. Ruang tamu? Ruang tamu. Berarti di luar kamar? Iya, di luar kamar. Kayak ada suara krak, krak, krak. Nggak tahu itu suara apa juga tidak dijelaskan. Nah, Mbak Silvi coba, udahlah, gak usah dipikir. Ketika Mbak Silvi udah mau tidur, naruh HP, tiba-tiba ada bau yang sangat nggak enak. Menyengat berarti baunya? Bau menyengat yang nggak umum. Nah, dari situ Mbak Silvi bingung tuh, takutnya ada apa-apa di rumah itu. Ada apa-apa itu, nggak tahu itu ada kebakar atau apalah. Mbak Silvi bangun, nyalain lampu, keluar, dicek semua rumah. Ternyata tidak ada apa-apa. Mbak Silvi masuk lagi lah kamar itu. Dia pas keluar itu aromanya masih ada? Tuh? Masih ada. Nah, masuk ke kamar, untuk menghilangkan bau itu, Mbak Silvi nyemprotin pengharum ruangan di kamarnya. Aku yakin kamar cewek itu pasti rapi. Mbak Silvi udah berusaha tidur tuh, karena besok pagi harus kerja lagi. Ketika Mbak Silvi udah tidur itu, Mbak Silvi ngerasain kayak ada pijakan atau tekanan di kasurnya, di kaki. Jadi kalau kasur kayak kita mau berdiri atau mau duduk, itu pasti ada nyet gitu loh, gerakan itu. Nah, Mbak Silvi itu tuh merasa antara mimpi atau tidak. Setengah sadar. Dicuekin sama Mbak Silvi. Keesokan paginya, seperti biasa Mbak Silvi kerja. Ketika pulang kerja, diingetin sama Karang Taruna di situ, di kampungnya itu. Mbak Silvi, nanti ada ronda, jangan lupa ya. Kan biasanya kalau ronda kan dikasih makanan atau apa itu. Jatah melean. Ya, jatah-jatah. Buat melean. Ya. Oh iya. Jam 10 malam, Mbak Silvi nganterin lah itu makanan itu, nyiapin di ruang tengah. Mbak Silvi itu ngerasa kayak ada yang lewat di belakangnya, di sebelah di ujung mata. Itu terkadang ada kelihatan gitu lah. Padahal terang, tidak gelap suasana. Di ruang tengah. Di ruang tengah. Nah, Mbak Silvi itu kok feelingnya dia itu mengarah ke kamar yang kosong tadi. Jadi bukan yang kamar gudang, menuju ke arah kamar yang kosong. Yang kecil. Yang kecil, betul. Tapi Mbak Silvi ya udahlah, cuek. Nggak digubris, tetap nyiapin. Keluarlah Mbak Silvi itu ke arah pos kamling lah. Kalau itu namanya balai. Di Mbak Silvi tempatnya balai, orang-orang pada ngumpulnya itu. Mbak Silvi itu ingat, lampu luar nyala. Dah, kunci pintu, jalanlah dia ke arah balai. Nggak jauh, 5 menit. Kurang lebih 5 menit. Dikasihlah, di sana sudah ada bapak-bapak Karang Taruna yang sudah mau siap ronda itu, dikasihlah jajanan. Ada satu bapak-bapak itu nanya ke Mbak Silvi, aman Mbak di rumah situ? Oh, aman Pak. Kalau ada apa-apa, chat aja Mbak di grup warga. Grup kampung. Ya, grup kampung. Kan biasanya ada tuh grup-grup gitu tuh. Oh iya Pak. Ya Mbak Silvi nggak punya pikiran apa-apa. Aneh tuh nggak. Pulanglah dia. Begitu sampai depan rumah, kok lampu teras mati. Pas keluar nyala. Oh, dikira putus. Konslet. Ya. Begitu Mbak Silvi mikirnya, apa aku tadi lupa atau gimana? Mau dinyalain tuh, buka pintu, mau dinyalain, baru mau nyalain, lampu nyala. Ya udahlah, kunci lagi.
Silvi istirahat. Oh, kayak lampu sensor mungkin. Ya, nggak tahu. Mungkin kayak lampu sensor, biasanya kan ada pergerakannya lah. Setelah itu tidurlah dia. Kembali Mbak Silvi kena bau yang nyengat lagi. Itu di beda hari atau di hari Di yang beda hari. sama? Mbak Silvi tidak ngasih tahu jaraknya antara yang bau yang pertama sama yang kedua. Nggak tahu tuh berapa hari, tidak menjelaskan di situ, Jack. Mbak Silvi coba berusaha seperti awal, ngecek, nggak ada. apa-apa. Balik, semprot lagi kamarnya. Dia tiduran, main HP. Lampu kamar udah mati nih. Mbak Silvi cuma pakai penerangan dari layar HP. Ketika Mbak Silvi main HP gini, jadi di depan dia itu ada lemari. Samping kirinya Mbak Silvi, kasurnya. Mentok ke tembok. Kok kayak ada sesuatu di atas lemari itu. Nah, Mbak Silvi udah ketakutan di situ. Tapi dia berusaha kuat, dia cuma ngelirik, tapi diam aja. Begitu Mbak Silvi memberanikan diri dilihat, itu nggak ada. Halusinasi apa imajinasi? Imajinasi bisa jadi. Mungkin. Setelah itu nggak lama, Mbak Silvi mau tidur, pintu rumah diketok. Ada suara ketokan keluar di pintu rumahnya. Ketika dia naruh HP, bunyilah pintu rumah diketok. Siapa malam-malam gini nih? Itu jam berapa kira? Dia tidak menjelaskan, habis ronda, habis ngasih makanan buat ronda. Kurang lebih jam 11, jam 12-an lah. Dikiranya Pak RT atau anak-anak ronda tadi. Anak-anak ronda tadi ada kurang atau kurang apa gitu. Keluarlah Mbak Silvi tanpa menyalakan lampu. Lampu tengah mati gitu. Keluarlah dia, dibuka nggak ada siapa-siapa. Ya udah Mbak Silvi tutup pintu lagi, baliklah dia ke arah kamarnya. Ketika dia mau ke arah kamar, dia tuh ngeliat semacam putih, shoot. Oh, kayak siluet. Yes, tapi dengan kondisi gelap. Ke arah kamar kosong. Yang kecil itu tadi. Mbak Silvi diem di situ. Diem, nge-freeze dia. Karena dia belum pernah lihat seperti itu sebelumnya. Itu lokasi kamar kecilnya sama kamar tidurnya tuh sebelahan atau berhadapan? Nanti Mbak Silvi ngirim layoutnya. Ntar dikasih. Jadi supaya jelas nih. Setelah itu Mbak Silvi coba, udahlah, bismillah aja. Lari dia. Setelah nge-freeze, dia baru ngeliat kali pertama hal seperti itu. Lari masuk ke kamar, dikunci, tidur ya, berusaha untuk tidur. Kejadian ini Mbak Silvi baru rebahan gini. Jadi kasurnya itu pintu kamarnya sebelah kiri. Mbak Silvi di sini tembok. Lemari, TV. Mbak Silvi gini. Itu Mbak Silvi belum tidur sama sekali. Rasanya kayak ada yang kembali ke kasurnya itu. Ada yang neket. Tapi berjalan sekarang. Pindah nekennya. Kayak orang jalan. Itu Mbak Silvi sadar bener. Belum tidur kan. Mbak Silvi cuma narik pelan-pelan, ditutup mukanya itu. Karena ketakutan. Nah, pas sampingnya, di samping sininya dia, tidak ada gerakan lagi. Tapi terasa di sini kayak ada beban. Dia mau ngambil HP juga bingung. Akhirnya Mbak Silvi baca-baca apa yang dia bisa. Dia nekat mau ngeliat apa yang di sampingnya itu. Begitu selimut dia dibuka gini, ngeliat situ nggak ada apa-apa. Karena Mbak Silvi nggak tenang, lampu dinyalain, lampu kamar sama Mbak Silvi. Setelah itu Mbak Silvi ketiduran, aman. Tidak terjadi apa-apa lagi. Besoknya dia kembali kerja dan meminta temennya untuk nemenin dia tidur di situ. Mungkin Mbak Silvi udah cerita sama temannya. Parno mungkin, ketakutan. Bisa jadi. Udah cerita minta ditemenin sama satu orang. Yang mana satu orang ini itu juga tidak percaya dengan hal yang begitu. Dia izin tuh ke Pak RT, kalau izin ngajak temannya untuk duduk di situ selama 2 hari, menginap di situ. Karena ada laporan juga tau. Ya kan harus lapor gitu tuh. Pas udah cerita temennya, udah nggak mungkin lah ada kayak gitu-gitu.
Ya udahlah. Emang ada orang yang ada yang percaya atau tidak kan. Iya, kembali ke masing-masing lah seperti itu tuh. Setelah dari rumah PRT, mereka berdua pulang. Kayak biasa makan malam, ngobrol-ngobrol di ruang tengah. Sesama cewek pasti. Iya, pastilah. Rumpi. Gibah, lebih tepatnya gibah. Jam 11 malam mereka berdua masuk ke kamar, udah ngecek pintu, ngecek belakang, kompor udah mati belum, masuklah kamar. Mbak Silvi tetap tidur di samping tembok. Pojok berarti. Pojok. Temennya yang dekat dengan pintu. Karena ada temennya, tenang tuh Mbak Silvi tuh. Tidur duluan dia. Nah, temennya masih main HP. Tiba-tiba temennya tuh ngebau apa yang Mbak Silvi rasakan. Bau yang nyengat yang awal itu. Temennya masih ini kayak orang bingung kali ya. Banguninlah Mbak Silvi. Setelah dibangunin Mbak Silvi ngomong gini, ini bau yang kemarin aku rasain. Ceritain. Iya, yang ceritain. Udah nggak ada apa-apa. Ayo kita cari aja. Bangunlah mereka berdua. Lampu dinyalain. Ketika lampu dinyalain, mereka itu Mbak Silvi namanya udah ketakutan ya karena udah merasakan hal itu. Itu di belakang temennya gitu, temennya yang depan. Ngebau gitu. Kok nggak ada apa-apa gitu. Mbak Silvi udah balik kamar aja. Balik kamar, temennya mau ngambil minum tuh di ruang tengah. Karena tadi kan nongkrong makan di ruang tengah tuh, mau ambil minum di situ. Nah, ruang tengah itu kalau melihat ke sisi kiri itu udah dapur. Temennya itu kayak ngelihat gini loh, itu kayak orang. Jadi ada sesuatu yang berdiri hitam di pojokan, gelap. Pojokan di dapur. Di dapur. Jadi ketika temennya mau ngambil minum gini, ngeliat. Jadi di pojokan dapur tuh ada sosok yang hitam katanya. Nah, tapi dia tuh namanya dia nggak percaya dengan hal gituan ya. Disamperin, dinyalain lampunya. Nggak ada apa-apa. Oh, berarti pas posisi itu dapur mati lampu. Semua mati. Nggak ada apa-apa. Tapi bau dapur tuh menyengat. Udah di dapur malah menyengat. Baru ketemu tuh baunya di situ pusatnya. Ini apa ini bau ini? Baliklah dia ke kamar. Tapi dia nggak bangunin. Pasti udah tidur tuh. Masih main HP. Nggak lama, suara pintu kamar kayak ada yang ngetok. Kaget temennya. Ini perasaan nggak ada orang lain di dalam rumah. Cuma aku sama Silvi. Mungkin mikirnya gitu ya. Bingung. Dibanguninlah Mbak Silvi. Ada yang ngetok pintu kamar. Kaget Mbak Silvi. Didengerin nggak ada ketukan lagi. Nggak lama, udah nggak usah digubris, nggak usah dipikir, tidur aja. Baru mau tidur, bau itu muncul lagi, dan mereka berdua mencium. Karena ada si temennya itu dengar suara ketukan, dia sudah mulai percaya mungkin, karena dia nggak berani keluar. Alasannya adalah takutnya kalau orang. Nah, positifnya itu. Ya. Setelah itu kalau emang itu orang, kan pintu satu-satunya cuma pintu depan dan tidak ada suara apapun, merusak atau apa gitu nggak ada. Mbak Silvi tanya tuh, nggak ada. Udah ya diberaniin aja. Nah, ketika mereka mau berdiri, diketok lagi kamar itu tuh ya. Pintunya. Nggak jadi berdiri, Mbak Silvi chat lah ke nomor Karang Taruna. Anak-anak Karang Taruna. Yang di grup itu. Tapi Japri, bukan di grup itu, Japri. Ya bersyukurnya anak-anak Karang Taruna itu belum tidur. Dibales, nggak lama, minta bantuan tuh Mbak Silvi supaya ke rumah. Karena ada yang ganggu atau ada sesuatu nih. Teror mungkin. Nah. Datanglah Pak RT sama anak Karangna tiga orang tuh datang ke situ. Di chat sama anak Karang, Mbak aku udah di depan. Keluarlah mereka berdua itu. Diceritain lah kejadian di rumah itu. Nah, Pak RT menyarankan
udah kalian jaga rumahnya Mbak Silvi di teras. Oh, nyuruh anak karakternya Ya, itu. nyuruh anak Karang Taruna itu udah nongkrong aja di teras kayak pagi. Kita kalau Mbak Silvi ada apa-apa bisa segera dibantu. Oh ya, Mbak Silvi ngeluarin lah makanan-makanan tuh buat nongkrong anak-anak tuh. Karena kalau takutnya kalau anak Karang Taruna disuruh masuk, entar terjadi omongan gitu loh. Ya. Suruh teras, Pak RT nggak lama cabut, anak Karang Taruna di situ tuh. Kan udah dikasih makanan sama Mbak Silvi tuh. Itu kurang lebih jam 11:30. Udah Mbak Silvi pamit, mau tidur sama temennya itu, anak Karuna udah nongkrong lah mereka bertiga di situ. Begitu nongkrong, Mbak Silvi bisa tidur, tidak ada gangguan apapun malam itu, Cek. Sama temennya tidur nyenyak. Seperti biasa Mbak Silvi kalau bangun itu kan jam 4:30 subuhan gitulah, jam 4 saya jam 5 lah kurang lebih jam segitu. Keluar kamar ngeliat tuh di teras, anak-anak sudah nggak ada, anak-anak Kartana. Mikirnya Mbak Silvi, oh mungkin sudah pulang karena subuhan. Subuhan ya, dan Begitu dia buka pintu udah nggak ada, dia mau balik badan nih, kok janggal. Sandalnya anak-anak Karang Taruna ada di situ semua. Ada 3 pasang tuh sandal di situ. Sandal di situ orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Yalah Mbak Silvi kamar mandi kayak biasa, wudhu, sholat lah. Nggak lama Mbak Silvi tuh chat, kalian di mana? Ini sandalnya. Dijawab sama ketua Karang Tarunanya. Mbak, abis ini saya ke sana ya. Jam 6 pagi anak-anak 3 orang tuh datang. Duduk di ruang tamu menceritakan. Jadi ketika mereka bertiga itu jaga, lagi ngobrol, mereka melihat sosok Poci Di pojokan rumah Mbak Silvi di luar. di teras berarti. Di teras, di luar. Dan sebelum mereka melihat sosok Poci, mereka ngebau-bau yang menyengat. Mungkin sama apa yang dibau sama Mbak Silvi sama temennya. Jadi kita kabur, Mbak. Gak lama Mbak Silvi ngomong ke Pak RT. Pak RT, udah Mbak dibuat sholat aja. Ya kalau Ditenangin dirinya, ya kalau kan banyak orang yang ngomong di setiap rumah tuh pasti ada penjaga lah. penghuni lah misalnya. Istilahnya seperti itu yang tidak kasat mata. Hari kedua malam itu kan yang pertama, hari kedua temennya masih duduk di situ, udah. Nah, di sini puncaknya Ji. Mbak Silvi seperti biasa sama temennya makan malam dan sebagainya lah. Sudah merencanakan yuk tidur awal. Oh, tidur sore lah modelnya. Daripada kan pasti parno mereka dengan apa yang sudah dialami karena temennya juga sudah mengalami ya. Apalagi tambahan cerita dari anak karakter tadi. Nah, rasa takutnya semakin kuat. Ya kurang lebih jam 8 atau jam 9 lah mereka mau masuk kamar mau tidur. Ketika temennya mau naruh piring itu di dapur, di sink tempat piring itu kayak bau menyengat muncul lagi di situ. Tapi anehnya Mbak Silvi tidak mencium bau. Cuma temennya. Dia teriak sama Mbak Silvi. Mbak Silvi mendekat, tidak bau. Karena sudah parno temennya, dia minta Mbak Silvi untuk tidak matiin lampu. Udah biarin semua nyala. Ya udah. Nyalain semua, hanya lampu kamar yang mati. Mereka buru-buru masuk kamar, lampu kamar dimatiin. Sebelum tidur masih main HP mereka berdua. Gak lama, diketok lagi kamar itu. Pintu kamar diketok lagi. Tapi ada suara. Itu mereka berdua dengar. Awalnya dikirain suara dari HP. Akhirnya Mbak Silvi, denger nggak? Iya aku dengar, kecilin HP. Apakah ada lagi? Mereka berusaha, udah nggak usah diinin deh. Udah takut tuh mereka berdua. Berusaha tidur, diketok lagi dan muncul suara itu lagi plus
bau yang menyengat. Jadi satu langsung. Jadi satu. Mbak Silvi chat anak Kartar dan ketua RT. Dan semuanya centang satu. Entah kenapa. Kalau pintu itu kan kalau lampu di luar nyala, walaupun di kamar itu mati kan pasti ada cahaya masuk kan. Ya dari sela-sela Dari bawah. sela-sela pintu atau atas gitu. Mbak Silvi itu ngerasanya lampu itu mati karena nggak ada cahaya masuk. Berarti yang Ya kan tadi tamu. semuanya nyala kan. Itu rasanya itu kayak nggak ada cahaya masuk gitu loh, kayak mati semua. Mati lampu. Mbak Silvi kaget. Tanya sama temennya, tadi lampu luar kau matiin? Enggak, nyala kok. Mati lampu mungkin. Toh posisi juga kan centang satu semua. Nah, Kemungkinan. ini hal yang aneh kalau menurut aku yang dari ceritanya Mbak Silvi. Mbak Silvi coba nyalain lampu kamarnya dia, nyala. Karena dia masih penasaran sama yang di luar ini, dibuka lah. Memang lampunya mati, Cik. Jadi lampu tengah sampai dapur itu tuh semua mati. Padahal Kan awalnya nyala. nyala. Dan ketika Mbak Silvi buka gini, itu di depan, di ruang tengah itu ada sosok yang hitam, itu kelihatan nyata berdiri. Katanya Mbak Silvi ya, itu kelihatan samar-samar gitu itu. Gak bayang betul. Ya udah, merinding aku, Cek. Jadi dia benar-benar melihat, plus sebelah kirinya itu kayak semacam poci. Di dalam Ruang tengah itu jadi satu. Dan dua-duanya lihat Mbak Silvi dan temennya itu. Namanya cewek langsung teriak. Masuk kamar, ditutup kamarnya itu. Dan lampunya nyala. Dia coba chat, coba telepon, tidak ada yang bisa dihubungi. pas teriak itu nggak ada tetangga dan denger. Nggak ada. Itu dia nggak jelasin jam berapa. Dan dia coba nyemprot ruangan itu. Nah sekarang bayangin aja kamu di kamar dan tahu posisi di luar ada seperti itu. Itu kan bener-bener ketakutan yang sangat luar biasa gitu loh. Kalau menurut aku ya. Dia berusaha karena bau menyengat itu bener-bener di kamarnya Mbak Silvi sangat kuat. Strong. Dia berusaha nyemprot tuh masih nempel bau-bau itu. Jadi dengan apa yang dia rasa ketakutan itu semakin parno kan dia sama temennya. Temennya ngasih ide, udah ayo kita keluar, kita lari. Keluar dari rumah itu gitu. Yang anehnya Mbak Silvi tuh nggak mau. Kenapa kata? Ya kemungkinan ketakutan gitu. Mungkin karena ketakutan aja. Kalau udah ketakutan nggak berani kemana-mana gitu. Takut kalau buka kelihatan lagi atau gimana. Udah dicegat kan itu. Iya. Itu kan pasti tengah soalnya. Nah itu yang aku nggak ngerti reasonnya apa. Nggak lama setelah temannya ngasih ide kayak gitu mencari solusi, Pak RT ngebales chatnya Mbak Silvi. Mbak Silvi telepon ngasih tahu kok di rumahnya ngeliat gini. Pak RT datanglah ke situ sama beberapa anak Karang Taruna plus warga, mungkin yang ronda. Datang ke situ, di chat, Mbak saya udah di luar, Pak saya nggak berani keluar. Digedor-gedor tuh sampai RT pintunya. Mau nggak mau harus keluar untuk membuka pintu kan. Nah ternyata ketika kan ruang tengah itu kan mati awalnya. Begitu dia lari bukain pintu itu, Pak RT dengan santainya gini, ini dinyalain Mbak. Saklar-saklarnya lampu itu loh. Berarti tadi kan nyala, terus mati. Posisi saklar mati, terus dinyalain sampai RT itu semua. Nggak lama yang penjaga rumah ditelepon. Yang punya kontrakan itu. Yang jaga awal, nggak tahu yang punya atau siapa penjaga rumah itu yang ditelepon sampai RT, diminta datang ke rumah itu. Nah, Mbak Silvi ceritalah semuanya di situ sama penjaga rumah. Penjaga rumah cuma, saya nggak tahu apa-apa, saya cuma menjaga, membersihkan. Oh, berarti kayak tangan kedua, bagian merawat itu kan? Ya, bagian merawat. Ketika Mbak Silvi tanya, pernah nggak Pak lihat seperti ini, spoci cerita? Enggak. Temennya yang ngomong, Bapak pernah dengar
ketika Bapak temennya tanya ke penjaga itu, Bapak pernah nggak mencium bau yang menyengat? Diam orang itu. Tadi pernah itu. Nah, akhirnya Pak RT penasaran, Mbak ini ruang apa? Oh, kamar tidur, ini gudang. Yang satu ruang ini apa? Nggak tahu Pak, saya nggak pernah buka. Tanya ke penjaga, saya juga nggak tahu, saya tidak pernah masuk ruangan. Disuruh buka akhirnya ruangan itu. Ketika dibuka, ya emang nggak ada apa-apa, cuma kecil, ruangan kecil, nggak ada apa-apa. Berapa petak itu kan itu? Mbak Silvi tidak ngomong ininya, nggak ngomong ukurannya, tapi ruangan kecil. Kalau aku lihat tuh apa ya, feelingku ya, itu kayak tempat buat naruh-naruh alat pel gitu-gitulah, sekecil itu mungkin ya. Tapi begitu dibuka, baunya Dari dalam situ. dari dalam situ. Berarti selama menempati tempat itu Mbak Silvi nggak pernah buka sama sekali? Nggak pernah. Apa emang bener dikunci atau? Dikunci, emang dikunci. Dan kuncinya itu tidak dikasih ke Mbak Silvi itu. Kunci satu ruangan itu. Karena Mbak Silvi nggak minta di awal itu. Cuma butuh 2 ruangan. Setelah semua itu nenangin Mbak Silvi di situ, Pak RT, anak Kartar memutuskan untuk jaga di rumah Mbak Silvi. Berarti ngeronda di depan. Roda di depan. Tapi pintu rumah tidak dikunci, nggak ada apa-apa. Tetap di teras. Sampai subuh Mbak Silvi keluar, ngobrol sama Pak RT. Di dalam sudah tidak terjadi apa-apa. Setelah Mbak Silvi keluar, subuhan itu, Pak RT mana anak Karta masih di situ tuh. Pak RT kepikiran mencari tahu sama orang yang tertua di situ, J. Pak RT ngobrol sama Mbak Silvi, Mbak nanti kita coba tanya sama orang yang paham dengan daerah sini. Ada apa sih dengan rumah ini, ada apa? Entah itu jam berapa, dipanggillah orang tertua itu menjelaskan tentang rumah ini atau area itulah. Dari dulu memang rumah itu banyak pengontrak tapi tidak betah. Jadi selama Pak RT menjabat di situ emang rumah itu kosong. Jadi memang disewa murah gitu loh. Disewakan murah tetapi banyak yang tidak betah di rumah. Keluar masuk berarti. Iya. Cuma pesan dari orang tertua itu, Mbak Silvi ini ingat banget kata-katanya. Mbak lebih baik pindah dari tempat ini. Daripada semakin lama nanti akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah semenjak itu Mbak Silvi hari itu juga beres-beres dan mencari kontrakan baru. Masih tanda tanya berarti kenapa? Yes.